Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan dan menurut kita untuk memulai melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya bagi para mahasiswa baru yang telah diterima di Universitas Pamulang yang kita cintai. Para mahasiswa baru yang kami banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan masalah kegiatan akademik selama menempuh studi di Universitas Pamulang. Yang pertama adalah kita bicara tentang sistem perkuliahan yang berlaku di Unpam. Di Unpam berlaku sistem perkuliahan dengan menganut sistem kredit semester dengan menggunakan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional atau KKNI. Apa itu KKNI? Yaitu kerangka kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara sektor pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja ke dalam skema kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Hal ini melandasi bahwa seluruh mahasiswa yang lulus dari program studi yang ada di Unpam diharapkan mampu bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, beban belajar di perguruan tinggi termasuk di Unpam berbeda dengan beban belajar selama di SMA atau SMK atau yang sederajat, yaitu diukur dengan satuan kredit semester, di mana beban 1 SKS yaitu terdiri dari tatap muka sebanyak 50 menit per tatap muka, diiringi dengan tugas-tugas terstruktur 60 menit dan tugas mandiri 60 menit. Artinya, ketika saudara-saudara sudah menyelesaikan tatap muka, tidak berarti selesai perkuliahan di sana, tapi saudara-saudara harus melaksanakan tugas-tugas yang telah didesain dan disampaikan oleh para dosen untuk dikerjakan, baik secara individu maupun secara kelompok. Setelah selesai melaksanakan tugas sekitar 60 menit, maka saudara-saudara wajib belajar secara mandiri, baik itu belajar secara individual maupun secara berkelompok. Saudara bisa membuka internet, baca buku-buku atau literatur yang relevan, atau searching di dunia maya untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang harus saudara kuasai. Kemudian yang berikut, sistem perkuliahan praktek. Ada mata kuliah yang spesial teori, ada yang praktek. Kalau mata kuliah teori tadi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tatap muka, kemudian terstruktur, dan mandiri. Untuk mata kuliah praktek terintegrasi menjadi satu kesatuan selama 170 menit. Oleh karena itu, maka ketika saudara-saudara memasuki dunia perkuliahan, itu harus diingat beban belajar saudara diikat oleh aturan tentang berapa lama harus belajar untuk mata kuliah teori dan berapa lama harus belajar untuk mata kuliah praktek per 1 kredit. Apabila ada mata kuliah 2 SKS, maka dikalikan 2 dari perhitungan yang tadi telah diungkapkan. Lalu yang berikut, masa studi Unpam untuk menempuh program sarjana atau strata 1, yaitu selama 8 semester atau maksimal 4 tahun. Dengan beban SKS sebanyak 144 SKS dan 14 semester atau 7 tahun. Maaf, saya ulangi, program sarjana minimal ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun dengan total 144 SKS dan maksimal ditempuh selama 14 semester atau selama 7 tahun. Di mana per semester dengan beban SKS semester 1 19 SKS, semester 2 19 SKS, semester 3 19 SKS sampai dengan semester 7. Kemudian semester 8 sudah ringan, tinggal 11 SKS termasuk menulis karya ilmiah, baik itu berupa skripsi, project work, atau karya tulis yang lain. Sehingga total selama masa studi untuk S1 sekali lagi 144 satuan kredit semester.
Sedangkan untuk diploma 3, program ini ditempuh minimal dalam waktu 6 semester atau 3 tahun dengan total 108 SKS dan maksimal ditempuh dalam waktu 10 semester atau maksimal 5 tahun. Di mana pembagian beban SKS-nya per semester sama dengan S1. Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing 19 SKS. Sedangkan semester 6, 13 SKS termasuk juga membuat karya ilmiah bagian dari laporan pelaksanaan magang di industri atau di dunia usaha. Dengan terpenuhinya 108 SKS, mata kuliah semua lulus, maka saudara-saudara di program Diploma 3 sudah berhak memperoleh Diploma 3. Model perkuliahan sebagaimana telah disinggung tadi oleh Bapak Rektor bahwa kuliah di Unpam dengan menggunakan moda blended learning. Apa itu blended? Blended adalah perpaduan antara tatap muka atau face to face dengan online atau e-learning, di mana bebannya 60% tatap muka diiringi dengan 40% e-learning. Sehingga dengan pola ini waktu menjadi semakin efisien karena di setiap waktu para mahasiswa tidak harus bertatap muka secara langsung, tapi bisa dilakukan secara virtual atau e-learning. Apalagi sekarang di masa COVID-19, seluruh pembelajaran dilakukan secara e-learning. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa baru dari sekarang persiapkan diri untuk bisa kuliah secara virtual. Salah satu modal utamanya adalah harus melek teknologi, khususnya teknologi informasi. Oleh karena itu, maka ini bagian dari tantangan sekaligus peluang bagi kalian untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut adalah terkait dengan masalah cuti kuliah. Saudara-saudara punya hak cuti selama kuliah, yaitu 2 kali cuti. Kapan cuti? Nanti kita akan bahas. Yang pertama, setiap awal semester baru mahasiswa wajib melakukan registrasi melalui loket-loket yang tersedia sekaligus melakukan pembayaran. Atau saudara-saudara bisa lakukan pembayaran dan registrasi di bank-bank mitra kami, yaitu Bank DKI, Bank BNI, Bank BTN, atau Bank Mandiri. Jadwal registrasi terdaftar di kalender akademik. Oleh karena itu, jangan lupa perhatikan kalender akademik, kan itu panduan kegiatan bagi saudara-saudara. Di sana akan tercantum kapan registrasi, kapan perkuliahan, kapan UTS, dan kapan online. Jangan sampai tertinggal gara-gara tidak mengikuti kalender akademik. Konsekuensi dari tidak melakukan registrasi atau keterlambatan pembayaran registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan kalender akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dicutikan secara otomatis melalui sistem. Artinya apa? Yang melakukan cuti bukan kami secara manual, tapi otomatis. Apabila Anda telat, maka otomatis Anda masuk kategori mahasiswa dicutikan. Dan cuti itu berhak hanya 2 kali. 2 kali cuti, ketiga kalinya maka saudara kena drop out. Oleh karena itu, pertimbangkanlah dengan matang apabila untuk mengambil cuti. Kalau tidak terlalu sangat urgent, jangan ambil cuti. Biarkan itu menjadi tabungan untuk kesempatan apabila ada hal yang sangat penting. Nah, cuti kuliah itu merupakan pilihan. Hak tapi boleh diambil dan boleh juga tidak diambil. Sekali lagi, masa cuti hanya boleh diambil 2 kali selama masa studi di Unpam. Lebih dari itu, kena drop out. Apabila sudah drop out, maka siapapun saudara tidak berhak lagi untuk mendaftar ulang menjadi mahasiswa Unpam. Ini juga bagian yang harus jadi perhatian karena kesempatan 1 kali tidak akan datang yang kedua kali. Yang berikut terkait dengan drop out itu yang seperti apa saja. Pertama, mahasiswa drop out apabila 1. tidak melakukan registrasi sebanyak 2 kali atau dalam 2 semester yang tadi dicutikan. Yang kedua, sengaja mengajukan cuti lebih dari 2 kali. Dan cuti itu hanya berhak diambil oleh mahasiswa yang telah aktif kuliah
2 semester pertama. Yang ketiga, telah melewati masa studi yang ditentukan. Tadi untuk S1 maksimal 7 tahun dan itu akan otomatis kena drop out. Kemudian terkait dengan masalah nilai prestasi, yaitu nilai indeks prestasi semester atau IPS semester 1 kurang dari 1,5. Perhatikan, semester 1 minimal 1,5 nilainya. Kurang dari 1,5 maka akan drop out. Kemudian nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK pada semester 2 juga kurang dari 1,5. Jadi semester 1 dan 2 sama, passing grade-nya adalah 1,5. Kemudian nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK pada semester 3 kurang dari 2,0. Dan seterusnya sampai dengan jadi sarjana. Atau mahasiswa yang bersangkutan sengaja dengan kehendak sendiri dengan alasan pribadi atau alasan yang lain mengajukan atau mengharapkan DO. Selanjutnya, hasil studi itu dikonversi. Bagaimana konversinya? Yaitu nilai mata kuliah ditentukan oleh 1. Masalah kehadiran atau absensi, 2. Tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen pengampu, dan 3. Nilai UTS, 4. Nilai UAS. Nah, jadi gabungan antara 4 komponen itu menjadi faktor penentu lulus dan tidak lulusnya mahasiswa. Dengan perhitungan, bobot kehadiran itu 10% menentukan kelulusan, ditambah 20% melaksanakan tugas-tugas, 30% ujian tengah semester atau UTS, dan 40% ujian akhir semester. Oleh karena itu, ini sangat penting, ingat masalah kehadiran, kemudian tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di luar itu semuanya ada juga yang sangat penting, yaitu harus melunasi kewajiban membayar SPP. Berapapun nilai hasil akademiknya, kalau SPP belum dilunasi, maka saudara belum berhak atas nilai yang seharusnya Anda peroleh. Oleh karena itu, berbagai faktor ini harus menjadi pusat perhatian saudara-saudara. Kemudian untuk sebutan, dari skor yang diperoleh itu dikonversi menjadi angka atau kualitatif, yaitu skornya 80 sampai dengan 100 sama dengan A. Itu luar biasa, bagus. Kemudian turun satu level ke bawah dengan skor 70 sampai dengan 79, maka sebutannya B. Kemudian 60 sampai dengan 69 sebutannya C, 50-59 sebutan D, kemudian 01 sampai dengan 49 itu tidak lulus. Mahasiswa boleh memiliki nilai D maksimal 3. Itu pun bukan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang lain. Oleh karena itu, hindari nilai D apalagi nilai E, itu tidak lulus. Kejar sebisa mungkin untuk nilai A, dan paling rendah saudara-saudara harus bercita-cita meraih nilai B. Jadi pilihannya A, B, A, B, A, B. Harus jadi mimpi pagi, siang, dan malam untuk meraih nilai yang terbaik. Karena itu adalah salah satu prestasi yang didambakan oleh saudara-saudara, termasuk oleh orang tua dan keluarga saudara-saudara. Yang berikut, sesuai dengan polisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ada yang namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sebuah program yang memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa, juga termasuk kepada seluruh sivitas akademika. Yang pertama, program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah yang terkait dengan masalah pertukaran mahasiswa. Jadi saudara-saudara nanti bisa ikut mendaftarkan diri untuk mengikuti pertukaran pelajar atau mahasiswa. Pertukaran antara kampus Unpam dengan kampus yang lain, mungkin juga antara kampus Unpam dengan berbagai kampus di luar negeri. Oleh karena itu, persiapkan syaratnya. Salah satu syaratnya apabila ingin keluar negeri dengan program pertukaran kampus Merdeka Belajar, maka harus sekolah bahasa Inggris atau bahasa asing lain yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, praktek kerja atau magang. Apabila di antara saudara-saudara sudah praktek kerja atau magang secara terstruktur sistematis, kami akan akui, direkognisi, dan diekvivalensi menjadi pengurang beban SKS.
Umpamanya saudara-saudara program studi akuntansi sudah magang di kantor akuntan publik sekian lama dengan jelas tugas-tugasnya, diverifikasi oleh pembimbing saudara di tempat saudara bekerja, kemudian dosen Unpam melakukan visitasi dan menilai, maka nanti direkognisi dengan cara ekvivalensi atau disetarakan dengan mata kuliah yang relevan. Bisa dalam bentuk pengurangan 1 SKS, mungkin 2 SKS, atau mengurangi tugas-tugas yang harusnya saudara kerjakan. Oleh karena itu, ini sebuah peluang yang baik dan akan mempercepat masa studi di Unpam. Yang ketiga, ada program asistensi mengajar. Ini khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Apabila saudara-saudara sekarang diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian saudara sudah menjadi guru, apakah itu di SD, di SMP, di SMA, di SMK, dan sekolah lain yang sederajat, maka seperti tadi praktek magang atau praktek pekerja, nanti saudara-saudara bisa mengusulkan dengan mekanisme yang berlaku untuk direkognisi dan diekvivalensi menjadi pengurang beban mata kuliah yang wajib Anda tempuh. Sehingga kalau Anda maksimal nanti target 4 tahun, mungkin Anda sebelum 4 tahun SKS sudah terpenuhi sehingga akhirnya sudah tinggal nulis tugas akhir. Yang berikut adalah penelitian atau riset. Kalau sudah tergabung dalam sebuah penelitian atau riset yang formal, umpamanya di LIPI atau di lembaga-lembaga riset yang lain, maka saudara bisa menunjukkan bukti atau portofolio bahwa saudara memang terlibat secara aktif, secara sistematis, maka saudara mempunyai kesempatan untuk memperoleh rekognisi, memperoleh pengurangan beban studi selama di Unpam. Yang berikut adalah program kemanusiaan. Apa itu program kemanusiaan? Mungkin saudara ikut menangani masyarakat yang kekurangan gizi, ada bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain yang masuk program kemanusiaan. Sekali lagi, buktikan, kumpulkan bukti-buktinya bahwa saudara terlibat secara aktif di sana, kemudian nanti bisa diusulkan untuk memperoleh pengakuan menjadi pengurang beban SKS. Yang berikut, kegiatan wirausaha. Ini hal juga yang spesifik. Di Unpam, siapapun mahasiswanya, program studi apapun yang ditempuh, maka semuanya wajib mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Dengan harapan, selepas dari Unpam, saudara-saudara tidak harus selalu mencari-cari pekerjaan kesana kemari bergantung kepada orang lain, tapi bisa membuka lapangan kerja sendiri, minimal untuk sendiri, syukur bisa ngajak orang lain bekerja. Jadi apabila yang lain nanti cari-cari pekerjaan, kami harapkan saudara-saudara justru mengharapkan orang lain untuk ikut bergabung bekerja dengan saudara-saudara. Ini semuanya bisa kami akui sebagai bagian dari pengurang beban SKS. Kalau saudara-saudara giat dalam kewirausahaan, yang paling relevan dan paling dekat yaitu dengan mata kuliah kewirausahaan. Yang berikut, saudara melakukan proyek independen. Saudara punya niat sendiri, kemudian mencari dana sendiri, baik dana sendiri, dana keluarga atau CSR, atau dapat dana sumbangan dari lain secara legal, maka bisa lapor kepada kami dengan ketentuan yang berlaku. Ini juga bagian dari yang bisa kami rekognisi di ekvivalensi menjadi bagian dari pengurang beban mata kuliah atau SKS. Dan terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata. Bangun desa, di sana banyak pekerjaan, banyak pilihan, banyak yang relevan dengan mata kuliah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana apabila dari 8 aktivitas tersebut tidak ada yang relevan dengan mata kuliah? Tetap kami perhitungkan, saudara-saudara berhak memperoleh penghargaan atau pengakuan dalam bentuk yang lain yang ditentukan oleh universitas. Ini sekali lagi peluang-peluang sekaligus tantangan bagi semuanya. Apabila saudara-saudara punya aktivitas lain sesuai atau inline dengan program-program kampus, maka menjadi bagian dari salah satu cara melakukan percepatan masa studi di Unpam. Yang berikut terkait dengan masalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, masalah rekognisi dan hak mengambil mata kuliah di luar program studi. Apabila saudara ngambil mata kuliah program studi manajemen umpamanya, kemudian saudara ingin memperdalam bidang akuntansi, maka saudara-saudara kami izinkan menempuh mata kuliah di program studi akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga kalau di akuntansi mengambil 19 SKS, maka beberapa SKS 19 yang setara di program studi manajemen tidak usah diambil lagi karena saudara sudah menempuh program studi di akuntansi. Ini juga bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan banyak lagi program yang lain, di antaranya adalah apabila saudara berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional, itu pun kami hargai, direkognisi menjadi bagian dari pengurangan masa studi. Oleh karena itu, rencanakan dari sekarang kalian mau cepat studi atau biasa-biasa saja. Tapi kami harapkan saudara-saudara milih jalur untuk lebih cepat menyelesaikan studi. Itu di sana memiliki keuntungan ganda. Untung bagi saudara-saudara karena masa studi jadi lebih cepat, saudara bisa segera bekerja dan mengurangi biaya. Untung bagi kami juga, maka kami punya penilaian lebih baik ketika mampu menghantarkan saudara menjadi mahasiswa dalam waktu yang relatif cepat sesuai dengan ketentuan. Kemudian di setiap perkuliahan dimanapun ditempuhnya, baik di Unpam maupun di luar Unpam, baik di negeri maupun di swasta, setiap akhir masa studi ada karya tugas akhir. Tugas akhir itu di Unpam berlaku ada pilihan-pilihan. Yang pertama seperti kebanyakan membuat skripsi, yaitu karya ilmiah yang ditulis setelah menempuh sejumlah SKS dan lulus berbagai mata kuliah, kemudian menyusun proposal, lalu riset di bawah bimbingan dosen pembimbing. Itu masuk kategori skripsi. Kalau tidak mau skripsi, ada juga membuat makalah atau tulisan yang dipertahankan di depan penguji. Namanya adalah ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif di samping ujian tertulis, juga ada ujian sidang makalah sama seperti yang diujikan dalam beberapa mata kuliah yang dipilih. Pilihan mata kuliahnya telah disediakan oleh prodi masing-masing, jumlahnya atau bebannya sama atau setara dengan beban SKS skripsi, yaitu 6 SKS. Yang berikut karya tulis berbasis project group atau karya tulis yang lain. Apa itu? Contohnya saudara-saudara apabila masuk di Fakultas Teknik umpamanya membuat suatu model tentang elektronika, kemudian dinarasikan, dibimbing oleh seorang dosen dan memenuhi persyaratan ilmiah, maka saudara sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan sidang ujian akhir untuk mencapai gelar sarjana teknik. Bagaimana dengan yang ilmu sosial? Bisa juga, contohnya di Fakultas Sastra, baik sastra Inggris maupun sastra Indonesia. Apabila saudara mahasiswa di akhir masa studi memiliki buku ilmiah, memiliki artikel yang diterbitkan, beri SBN apalagi, kemudian nanti diusulkan kepada prodi masing-masing dan akan ditunjuk seorang penilai dan pembimbing, dan itu juga bisa menjadi bagian dari pengganti tugas akhir. Sehingga banyak pilihan, tidak hanya satu jalur, tapi banyak jalur yang bisa ditempuh untuk menjadi pilihan saudara-saudara. Sekarang pilihan ada pada saudara, mana yang paling diminati, mana yang paling disanggupi, mana yang ingin cepat, mana yang ingin cepat. Silahkan berpacu, berlomba sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara-saudara masing-masing. Kemudian di Unpam itu ada nilai tambah. Bagi mahasiswa yang sudah lulus, itu tidak hanya dari program studinya, tapi juga mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi dalam berbagai hal. Sertifikat dari seminar, sertifikat dari LSP sesuai dengan skema yang ditempuh, dan sertifikat TOEFL dalam bahasa Inggris. Ini sertifikat ini bukan merupakan syarat kelulusan, tapi merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir mengakhiri masa studi untuk meraih gelar sarjana. Semua itu kami fasilitasi ada di kampus, tidak usah nyari jauh-jauh kemana-mana. Baik seminar, sertifikat LSP maupun TOEFL untuk bahasa Inggris. Kami semuanya sudah menyiapkan, tinggal saudara silahkan melakukan persiapan diri supaya semuanya sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang aturan akademik secara umum. Untuk secara detail terutama terkait dengan masalah e-learning nanti akan ada sesi khusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semuanya sehingga kita dalam sehat walafiat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berprestasi, selamat sukses. Terima kasih.
Selamat jumpa dalam perkuliahan tatap muka. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.